Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka diseminasi disiplin positif. Salawat beserta salam kita haturkan pada Rasul Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita yang ada di jamaah ini, di majelis ini, mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk melakukan praktek baik, menyampaikan beberapa perkembangan kekinian dalam rangka diseminasi aksi nyata pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SMA Negeri 1 Tanjung pada hari ini Kamis 6 Juni 2024. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, terkait itu semuanya sudah sepatutnya kita untuk menyikapi regulasi-regulasi perubahan terkait dengan perkembangan, baik termasuk perkembangan kurikulum merdeka maupun perkembangan kekinian lainnya yang perlu kita terapkan, implementasikan dalam rangka praktek kinerja kita, yaitu sebagai guru, tentunya dalam konsep menuntun murid atau menuntun peserta didik. Terkait dengan itu Bapak Ibu, dalam paradigma baru apa sih pembelajaran? Kalau dulu konteks pembelajaran kita berasumsi mengenal adanya berpusat pada guru, dalam perkembangannya akhirnya pembelajaran berpusat pada murid. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara atau KHD, yaitu pendekatan diferensiasi menjadi kunci dalam pembelajaran di KHD ini. Di mana pendidik membuat variasi dalam proses baik produk maupun konten. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, proses, produk, dan konten terkait dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beraneka murid. Nah, dalam rangka keberaneka murid inilah yang kita harus memfiksasi, memparsialisasi terkait dengan proses, produk, dan konten pembelajaran yang perlu kita persiapkan dalam rangka untuk menuntun murid kita dari sekarang dan ke depan. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keunikan setiap murid dan pentingnya menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, kita sudah menanggalkan konteks belajar sesuai dengan keinginan kita. Berarti kita sudah memfokuskan pada keinginan murid jadi apa? Ketika murid ingin belajar tidak di ruang kelas, kita ikuti saja sesuai dengan kaidah dan koridor dan pengawasan fasilitator sebagai guru. Itulah yang dinamakan pembelajaran berpusat kepada murid. Nah, perlu makna pembelajaran konteks ini, Bapak Ibu juga perlu banyak berliterasi. Artinya berliterasi di sini kita belajar mengasah pengalaman diri kita. Kalau saya konsepkan itu mengupgrade ilmu.
Ya, jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang kita yang sekarang ini. Nah, kalau saya bisa memotivasi Bapak Ibu, memprovokasi positif, nah Bapak Ibu dalam mengasah upgrade ilmu perlu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi kualifikasi pendidikan. Yang sekarang sudah S2 bisa S3, yang S1 kuliah S2. Itu syarat kita upgrade ilmu dalam menuntun murid ke depan dalam konteks ini Bapak Ibu. Nah, paradigma pembelajaran menurut KHD itu bersifat holistik. Apa sih itu holistik? Nah, holistik dalam konteks ini berarti secara menyeluruh, tidak parsial, ya. Berarti kita harus menerapkan pembelajaran menurut KHD yang bersifat holistik, memandang pembelajaran sebagai suatu proses yang menyeluruh dan saling terhubung, tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara keseluruhan. Nah, itulah yang konteks yang harus kita sikapi bersama ini. Nah, pendidik diharapkan dapat merefleksikan. Nah, ini yang terkadang kita terlupakan. Kita harus seringkali merefleksikan proses dan sikap dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini untuk sebagai keteladanan dan sumber inspirasi. Artinya apa? Kita bisa meminta atau menuntut anak kita untuk bisa meneladani dan merefleksikan apa yang telah dikerjakan dalam tentunya praktek gereja kita. Ya, lanjut Mas. Itu konteks paradigma sekarang, pembelajaran baru. Nah, terjadi beberapa miskonsepsi terkait dengan teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Nah, mispersepsi kontrol. Mispersepsi kontrol yang pertama apa? Itu ilusinya guru mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak sejalan satu arah demikian. Artinya bukan kita yang mengontrol murid saja, tetapi saling mengontrol. Nah, yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah demikian? Setiap penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Tentu kita juga bisa memfilterisasi terkait dengan ilusi-ilusi tersebut. Terus yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini asumsi apa? Seolah-olah kita menunjukkan kesalahan orang. Apakah benar itu membuat sebuah karakter yang permanen? Mungkin bisa pembentukan karakter, tapi tidak akan bisa secara permanen. Mungkin bisa temporer, sementara. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini konteks kolonial ya. Seorang penguasa ke bawah, terus orang dewasa ke anak kecil, guru kepada murid, berarti memaksa. Yang tidak bisa mengerjakan berdiri di depan. Nah, itu kan konteks memaksa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, itu adalah miskonsepsi harus kita luruskan bersama, kita benahi bersama. Tidak semerta-merta orang dewasa itu bisa memaksa hak orang lain, karena kita harus mengkonsepkan diri kita adalah egalitarian. Berarti kita sama, guru juga belajar, murid juga belajar. Permasalahannya pada konsep ini adalah guru lebih dulu tahu ketimbang murid. Jadi wajar saja itu faktor umur tua-tuanan, gitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, mengubah paradigma tadi adalah miskonsepsi teori kontrol, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership 1991,
Di sana dikatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah langkah acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini definisi menurut Stephen Covey terkait dengan dinamika yang harus kita sikapi bersama. Bahwa sikap dan perilaku kita itu bisa berubah perlahan, sedikit demi sedikit, tidak langsung dari angka 0 menjadi langsung 90 atau 0 langsung 100. Kalau konteksnya kita dalam persemaian padi, menandur padi, itu sebelum tandur mesti kita membuat benihnya terlebih dahulu. Kan nipil, ya kan? Setelah umur benih kita menabur benih, setelah benih itu berumur sekitar 20 hari ke atas, baru kita jadikan bibit untuk menjadi bibit-bibit padi. Nah, kurang lebih bulan pertama itu mulai pupa gitu ya. Bulan kedua mulai berisi berbuah. Bulan ketiga mulai isi berisi sampai tengungkul gitu ya kalau dalam bahasa Jawanya. Sama halnya dengan konteks anak bayi gitu ya. Konteks bayi sebelum dilahirkan, proses pembuatannya Bapak Ibu udah paham semuanya kan? Nah, proses pembuatan si bayi yang mungkin yang belum paham, bayi ya belum paham. Nanti belajar sama Pak Min bayi. Nah, konsep bayi itu kan setelah dilahirkan tidak mungkin langsung berjalan, ya kan? Berarti kan bayi dalam kandungan sampai usia 9 bulan 10 hari dilahirkan dalam kondisi bayi, nanti ada bertahap mulai tengkurap, bertahap berangkang atau merangkak sampai berdiri, berjalan, bertumbuh, dewasa dan seterusnya. Itulah konsep yang harus kita terapkan dalam pendidikan anak sekarang ini. Berarti konteks menuntun dan seperti kita menanam padi atau memelihara perkembangan anak kita. Itulah cerminan anak didik kita sekarang. Ya, lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa memparsialisasikan atau mengkomparkan terkait dengan stimulus respon dengan teori kontrol. Teori respon berbunyi realitas atau kebutuhan kita semuanya. Apakah demikian? Bahwa realita atau kebutuhan itu untuk kita semuanya. Kan bisa jadi kebutuhan Pak Olas, kebutuhan dengan Pak Win berbeda. Kebutuhan Pak Teguh, kebutuhan dengan Bu Hari berbeda. Pak Teguh orang mikir beras, Bu Hari mikir beras, kan itu ya. Dan sebagainya. Bu Mut mikir mau kuliah S2. Nah, Pak Olas sudah mikirnya mau pensiun. Kan konteks yang berbeda Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu sama lain sama, gitu ya. Maka dalam teori kontrol itu apa? Kebutuhan kita berbeda, tergantung pada tingkatan kondisi sekarang kita ini. Nah kalau memang kondisinya kebutuhannya apa? HP ini omah, gitu ya. Kalau Pak Teguh kebutuhannya mungkin lagi mikir beli mobil. Nah Mas Jamal mungkin kebutuhannya sedang ingin membangun rumah. Bu Susi kebutuhan sekarang mau memperbanyak investasi. Itulah kebutuhan-kebutuhan berbeda Bapak Ibu. Jadi kita harus memiliki kontrol masing-masing. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda sesuai dengan konteks yang tadi saya uraikan tadi. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan di stimulus respon. Tapi teori kontrol
Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tidak serta-merta tujuannya baik berakibat baik, tujuannya tidak baik akan berakibat baik. Maka di sini di teori stimulus respon dan kontrol ini ya digarisbawahkan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa? Pak Ulas bisa mengontrol saya. Saya besok mau ke Semarang. Nah, Pak Ulas nggak bisa melarang saya untuk pergi ke Semarang. Nah, sama juga halnya sama demikian. Saya mengontrol Pak Ulas, nggak boleh pergi dari SMA Tanjung ketika sudah November tahun 1964. Kan nggak bisa, karena kita adalah ada konsekuensi regulasi yang harus kita ikuti dan harus kita taati. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, terus saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di stay kontrolnya, saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol? Mengontrol diri? Ya diri sendiri. Siapa yang bisa mengontrol diri Pak? Ya Pak sendiri. Jangankan Pak Ulas atau Pak Akin, istrinya saja nggak bisa mengontrol. Ya, yang bisa mengontrol kita ya orang lain. Ibarat begini Bapak Ibu. Ini tangan-tangan saya genggam. Coba bayangkan. Ini tangan akan bisa membuka, siapa yang bisa membuka? Sendiri kan? Nah itulah Bapak Ibu konteks itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini Bapak Ibu, kita perlu adanya kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan baru sehingga kita sudah bisa meninggalkan teori stimulus respon. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol, modelnya kita berpikir bagaimana untuk menang bareng, menang bersama, sukses bersama. Maka sebenarnya slogan-slogan Jateng waktu gubernurnya Pak Ganjar itu di sana menyebutkan maju bareng, sukses bareng, gitu kan? Artinya apa? Kita melangkah bersama, goal bersama. Bagaimana agar ana sing keseok-seok? Nah, bagaimana caranya yang di depan bisa merangkul, menyawel, membantu atau bahkan memudahkan, mengakomodir yang tertinggal itu untuk bisa selangkah atau menyamai atau intinya bisa maju bersama. Oke, lanjut Mas. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif apa sih makna yang harus kita ikuti, kita jalani? Terkadang kita sering menyatakan disiplin positif. Ada beberapa juga yang di platform Merdeka Latihan Mandiri sudah menyelesaikan disiplin positif sampai aksi nyata, sampai turunan sertifikat. Nah ini nanti kita belajar bersama Bapak Ibu. Disiplin positif itu merupakan pendekatan yang diajarkan atau yang mengajarkan anak atau murid untuk mengenali dan menghargai aturan serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakannya sendiri, ya, atas tindakannya sendiri. Disiplin positif tidak hanya menekankan pada hukuman dan kesalahan, tetapi lebih kepada pembelajaran dari kesalahan tersebut untuk perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Disiplin positif bertujuan untuk membantu murid dalam mengembangkan kemandirian, kedisiplinan diri, dan kemampuan mengatur diri serta menghargai proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menerapkan konteks disiplin positif ini kita di dalam kelas? Nah, bagaimana kita bisa menuntun anak terkait dengan nilai-nilai disiplin ini di dalam kelas? Maka di dalam kurikulum Merdeka atau Gumur seringlah dimunculkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini melalui disiplin positif, murid diajarkan untuk mengenali serta menghargai
kebiasaan dan aturan yang berlaku, memiliki rasa senang terhadap belajar. Nah, kita harus mengangkat murid bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan, bukan paksaan, bukan karena butuhnya ijazah. Ketika murid berpikiran orang perlu ijazah seperti saya punya ilmu, nah itulah konteks pemikiran mindset yang harus kita kembangkan. Memiliki rasa senang terhadap belajar, menghargai usaha sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, dari konteks ini kita bisa mengangkat anak untuk tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang salah, cara curang, mencontek, mencontek teman, membawa buku dan lain sebagainya. Pendekatan ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang mandiri, di mana murid diharapkan dapat mengembangkan sikap positif terhadap belajar dan mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Itu yang perlu kita kembangkan, baik untuk diri kita sebagai pendidik dan kepada murid-murid kita. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sekitar-sekitar saja nanti Mas ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak dimensi dan banyak pendapat. Nanti kita tampilkan, tapi saya tampilkan dulu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kurikulum kita saat ini yang kita pedomani, yaitu kurikulum Merdeka. Bahwa nilai kebajikan ini kita dalam profil pelajar Pancasila, maka perlunya ada P5 itu ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena dalam rangka ini kita ingin mengembangkan apa? Nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, menurut profil pelajar Pancasila, di sana nilai kebajikan apa saja? Di pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini raihannya adalah religinya, religian kerohaniannya, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri atau kemandirian. Nilai kebajikan ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif. Kelima bergotong royong, dan keenam berkebinekaan global. Ini yang sudah kita terapkan di sekolah-sekolah. Ini berarti sudah ada 2 jenjang, kelas 10 dan kelas 11, menggunakan konteks profil pelajar Pancasila. Next Mas. Nah, lalu nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya apa? Nah, ini kita untuk sharing saja ya. Kalau tadi adalah penguatan profil pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila yang dinilai dari sana, itu yang harus kita pedomani dan harus kita asah dan kita bisa dikatakan ekspektasikan kepada murid-murid kita dalam rangka untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini nilai-nilai kebajikan menurut Primary Years Program PYP. Di sana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, lalu nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya Mas. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang lainnya ini menurut Live Along with Life and Life Skill. Nah, ini ada keterampilan hidup, ada petunjuk hidup. Di sana nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang adil, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, dan kesabaran. Next Mas. Next saja ya. Nilai kebajikan menurut The Seven Essential Virtue Building Moral Intelligence menurut Michael Burba.
Michael Horba. Nah, nilai-nilai kebajikan sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu menurut Michael Horba. Nah, sekarang next, nilai yang terakhir. Nilai-nilai kebajikan menurut Virtuous Project. Oke banget. Inti sarinya sama dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi disampaikan di atas. Ini ada kepedulian, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat dan sebagainya, sampai pada keteguhan hati pengertian. Banyak banget ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 39 nilai-nilai kebajikan menurut The Virtuous Project atau Project Nilai-nilai Kebajikan. Next. Nah, setelah nilai-nilai kebajikan, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Dicintai. Nah, dicintai. Apakah hanya cukup dicintai? Nah, ini nilai kebutuhan dasar manusia. Baik, sebagai manusia, dia butuh bertahan hidup. Ya, karena untuk melangsungkan membesarkan anak-anaknya, ya, memelihara rumah tangganya, ngopeni kekayaannya, dia bertahan untuk hidup. Nah, itu saja ya, cinta dan kasih sayang. Ya, khusus sih, ya butuh ini kebutuhan dasar hidupnya, love and belonging. Itu ya. Bukan berarti tadi gua hanya kebutuhannya dasarnya untuk tujuan bertahan hidup, bukan. Semua manusia itu memiliki satu kesatuan 5 kebutuhan dasar itu. Jadi semua manusia itu selain memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta, kasih sayang, kebebasan. Nah, ini kebebasan. Maka ini sudah diterapkan dalam kurikulum merdeka, kemerdekaan atau kebebasan. Terus yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Nah, ini kekuasaan, Bapak Ibu. Kita boleh memiliki kebutuhan dasar untuk kekuasaan, tapi minimal kita harus mengendalikan diri untuk tidak mengedepankan kekuasaan. Kalau kita mengedepankan kekuasaan, mentang-mentang seorang suami seringnya ngomeli anaknya gitu ya, ngomeli ibunya, dan seterusnya. Ini kebutuhan dasar ini seharusnya seirama dan sejalan, seimbang, dan kita bisa menerapkan dan mengembangkan, membudidayakan kebutuhan kita tersebut. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia kalau kita parsial kan, itu yang ada yang namanya kebutuhan atau motivasi yang berasal dari eksternal, ekstrinsik, dan internal atau intrinsik. Sejalan dengan itu, yang perlu kita kembangkan itu jadi mana sih? Nah, kebutuhan atau motivasi eksternal, misalkan pemantik yang pertanyaan muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya kita mengikuti adanya sisi ekstrinsik atau eksternal hanya sekedar untuk menghindari orang dihukum, ya, dia tidak dapat hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pak Win sebagai murid mengerjakan PR-nya Bu Susi biologi biar mendapatkan penghargaan. Terima kasih Mas Ganteng, ya. Nah, itu penghargaan. Nah, itu dari eksternal, ya. Tapi itu semuanya kita perlu beralih kepada yang namanya motivasi internal. Bagaimana kita bisa mengembangkan, menumbuhkan motivasi internal? Berarti motivasi yang bersumber muncul dari dalam diri kita sendiri. Maka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti intinya dalam kebutuhan dasar antara motivasi eksternal dan motivasi internal itu intinya adalah kemampuan kita dalam rangka menggugah kesadaran diri dan pengendalian diri kita. Next, Mas. Nah, di sini
dimunculkan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi adalah berkaitan dengan internal dan eksternal, nah hukuman itu apa? Konsekuensi tingkatan pada gimana? Dan restitusi tingkatan pada apa? Terus bagaimana yang sebaiknya kita tempuh? Nah, hukuman itu cirinya tidak terencana, tiba-tiba juk-juk bocah kawanan, disuruh lari lapangan 5 kali, kan itu nggak terencana. Itu kejadian anak disuruh lari 5 kali putaran karena apa? Karena anak kesiangan. Nah, itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus selanjutnya bersifat satu arah. Biasanya hukuman ini bersifat pada orang dewasa ke orang di bawahnya, atau penguasa pada bawahannya. Ini satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu cirinya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ada perencanaan, terencana dan sesuai dengan kesepakatan. Karena terencana dan sesuai dengan kesepakatan, tentu harus melibatkan diskusi. Dengan siapa? Dengan yang akan kita mengambil keyakinan atau kesepakatan bersama. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dalam konsekuensi murid juga tidak nyaman, walaupun itu kesepakatan dan bahkan mungkin atas kesepakatan bersama dan pembentukan konsepnya bersama. Sikap guru selalu memantau murid. Nah, tingkatannya masih mending daripada hukuman, gitu ya. Kalau hukuman munculkan ada rasa takut dan sebagainya, kalau konsekuensi sudah masuk pada atas dasar kesadaran karena sudah membuat kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah restitusi. Dalam proses restitusi, apa cirinya? Untuk menciptakan kondisi agar murid memperbaiki kesalahannya. Tentunya apa? Dengan pantauan dan tuntunan kita, bimbingan kita. Proses kolaboratif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid diarahkan untuk bisa mengambil sebuah keputusan dalam rangka untuk mencari solusi sendiri. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu, benar Mas, satu-satu dulu Mas. Ini sudah kecolongan jawabannya ya. Ini. Nah, soal begini Bapak Ibu. Tadi kan konteks hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, perbedaannya di mana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini 100 kali di dalam buku. Itu maksudnya hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini masuk hukuman ya, bukan konsekuensi ya. Kenapa hukuman? Karena mencatat 100 kali. Apakah ada dalam kesepakatan? Apakah ada pada keyakinan? Ini maksudnya hukuman. Ya, Bumut ya. Ya, ini maksudnya hukuman, bukan konsekuensi. Nah, terus next Mas. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Murid diminta push up. Murid diminta push up. Ya Pak, itu dibaca Teguh. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, apa Pak Teguh? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta. Iya. Diminta push up yang diminta ya. Diminta. Konsekuensinya kalau nggak pakai masker ada kesepakatan nggak? Kalau ada kesepakatan bisa konsekuensi itu. Ada kesepakatan kalau kata diminta itu satu arah. Nah, oke, betul. Kalau satu arah tadi cirinya hukuman. Kalau ada konsekuensi berarti ada kesepakatan. Berarti kategori hukuman. Oke, next Mas. Kan tidak Mas. Yang namanya konsekuensi itu satu konsekuensinya terlambat dalam pelajaran PJOK. Nah, misalkan si X siswa pelajaran PJOK terlambat 5 menit, terus disuruh push up 5 kali atau disuruh lari 2 kali. Itu konsekuensi, bisa konsekuensi bukan hukuman. Kenapa? Karena pelajarannya olahraga. Tapi kalau pelajaran matematika, murid dikon push up atau dikon lari muter-muter, kan tidak ada hubungannya. Ya konsekuensi ini yang
sejalan, selinier, ada hubungannya, ada kaitannya betul. Konsekuensi. Oke, Bu Ari, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Ya konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah Ya dicoret-coret. Konsekuensi ya. Ya. Kan sederhana, nulisnya di kertas coret ya diganti kertas lagi. Oke, konsekuensi betul ya. Oke, kita kasih tangan dong. Ya. Oke, next. Nah, Bayu. Ya, bahasanya murid diminta bahasanya bertelanjang ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena hari 2 hari ya. Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Peraturan Hukuman atau konsekuensi? Hukuman konsekuensi karena ada peraturan sekolah. Konsekuensi. Ya, apa betul? Bungut? Hukuman. Bu Susi? Hukuman itu. Pas Jamal? Ada dimintanya berarti Konsekuensi untuk menemani Mas Lukman nggak ada Mas Lukman. menemani pendebat pertama. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki. Hubungannya orang yang nggak sepatu hitam kalau bertelanjang kaki sepanjang hari itu apa? Ya, sepanjang hari kan berarti bisa jadi kalau kita jam 7 sampai jam 15.30 ya. Itu kan ada unsur penyiksaan ya di sana. Maka maksudnya hukuman. Hukuman itu ya tadi satu arah biasanya menyakiti. Oke, next Mas. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini bacanya hati-hati Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol dalam rangka untuk membuat konsep disiplin positif. Yang pertama ya tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, pertanyaan yang ingin saya utarakan, kita sebagai pendidik kan Bapak Ibu, kalau melihat dari 5 posisi kontrol ini, yang pas sebagai kita pendidik itu apa? Ayo Bumut, apa Bumut? Manajer. Alasannya? Alasannya apa? Alasannya? Pak Teguh, apa Pak Teguh? kalau saya melanjut dari jawaban Bu Toharo, manajer itu artinya guru ini kan sebagai teladan ya. Mereka itu memberi contoh kepada siswanya. Jadi mereka itu memberi contoh yang terbaik. Oke, mantap, luar biasa, ya luar biasa. Berarti boleh manajer ya? Iya. Bu Sisi ya benar manajer. Iya betul. Alasannya apa? Alasannya apa? Sama dengan Pak Teguh. Bu Ari manajer atau Kalau idealnya itu manajer. Tetapi pada prakteknya itu lebih seringnya malah kebanyakan itu sebagai teman itu masih lumayan Ya. sebagai teman. Ya guru BK lah. Ini guru BK lah. Murid Karena sebagai teman. kita sebagai guru BK itu malah cenderungnya kadang untuk sebagai Hukum. teman. Jadi manajemen. Ada penghukum kayaknya guru eksak ya, guru fisika, guru Matematika. Ya, sebagai manajer idealnya manajer. Tapi bisa saja kita menerapkan sebagai teman. Ya. Maka terkait dengan 5 posisi kontrol ini, kita berupaya bisa menerapkan diri kita sebagai manajer, termasuk peserta diri kita diarahkan untuk bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Oke ya, 5 kontrol. Tidak jarang juga pemantau begitu ya. Ideal manajer. Oke, next. Itu 5 posisi kontrol, terutama untuk kita sebagai pendidik. Nah ini Bapak Ibu, penerapan 5 posisi kontrol, mulai dari tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku, motivasi yang berkembang. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, penonton, manajer. Misalkan saya ambil tindakan, yang namanya hukuman kan, penghukum berarti marah-marah, siswa dimarahi gitu ya, kasih sanksi dan sebagainya.
Pembuat rasa bersalah, misalkan pakai siswa X tidak mengerjakan tugas biologi, gurunya mendiamkan, tidak menjawab murid dan sebagainya, itu namanya pembuat rasa bersalah. Karena kemudian salaman gitu ya, akhirnya dolan mari main, akhirnya ngirim. Nah, sebagai teman membuat pemakluman, sebagai teman itu membuat pemakluman. Wajar saja, yang namanya manusiawi adalah wajar kalau melakukan sebuah kesalahan. Sebagai pengontrol, berarti memantau dan mencatat. Kan pengontrol, memantau, mencatat. Nah ini tugas guru BK. Si X terlambat sekian kali, tanggal berapa, si Y terlambat berapa kali. Kan sudah memantau dan untuk mengontrol, untuk mengendalikan. Jangan sampai keterlepasan ada siswa yang tidak berangkat sampai 30 kali ketika dalam pleno kenaikan kelas atau kelulusan menjadi ribut di rapat dewan guru. Nah itu. Nah inilah fungsinya sebagai pengontrol. Manajer bertanya dan membuat kesepakatan. Karena posisi manajer. Nah ini Bapak Ibu, kalau perkataan akibat pola perilaku motivasi yang berkembang. Sebagai penghukum apa? Sebagai penghukum tadi adalah eksternal, berarti motivasi ekstrinsik. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, motivasi sama ekstrinsik. Teman, motivasinya juga ekstrinsik atau eksternal. Pengontrol, motivasi ekstrinsik, eksternal. Ya tadi ya yang sudah tak tayangkan terkait dengan posisi motivasi ekstrinsik dan eksternal atau motivasi ekstrinsik dan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Ekstrinsik dan intrinsik. Oke, manajer berarti motivasi adalah intrinsik karena berasal dari dalam. Inilah yang perlu kita gali pada diri kita dan pada murid-murid kita. Bagaimana bisa mengembangkan motivasi intrinsiknya. Ketika motivasi intrinsik ini sudah berkembang, sudah benar-benar tercerminkan pada kita dan murid-murid kita, ke depan akan semakin terlihat nyata, jelas untuk kemajuan pendidikan kita. Oke, next Mas. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu kan mesti sudah pernah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu jelas nilai-nilai kebajikan, bisa nilai seperangkat nilai yang kita sepakati bersama. Yang tentunya prinsip aturannya juga disepakati bersama, dipegang bersama oleh guru dan oleh murid. Bukan berarti murid harus mentaati, guru tidak. Ini namanya keyakinan, berarti harus disepakati bersama antara guru dan murid. Berlaku egaliter, tidak tidak berlaku sepihak, dua arah yang berlakuannya. Keyakinan kelas berbeda dari aturan kelas. Kalau aturan kelas biasanya dibuat sepihak. Aturan kelas misalkan dibuat oleh wali kelas, gitu ya. Murid hanya mendengar, mengikuti, gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama oleh wali kelas atau oleh guru dengan kesepakatan bersama dengan siswa di kelas. Nah, fokusnya lebih pada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai positif daripada sekadar kebutuhan atau kepatuhan terhadap aturan eksternal. Itu keyakinan Bapak Ibu. Ketika keyakinan ini kita sudah dibangun, sudah berkembang bersama, tentu kita akan mudah untuk membersamai murid dalam rangka untuk praktek kinerja kita ke depan. Next Mas. Nah ini beberapa keyakinan kelas yang perlu kita bangun, bisa pemantik atau koridor yang kita buat, yang kita kembangkan di dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengembangkan lebih detail, lebih dalam. Ini seyogianya rambu-rambu ini disampaikan ketika mengarahkan anak dalam rangka membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya misalkan ada kehadiran, kebersihan, terus ada persiapan, ada yang ketiga sikap dan kerjasama, terus keempat tugas dan apa itu, pekerjaan rumah atau pekerjaan PR gitu ya. Terus ada penguasaan teknologi, etika dalam berbicara, keselamatan,
unsurnya terus lagi Mas, ada lagi unsur misalkan privasi gitu ya, penghargaan, komunikasi, penilaian dan evaluasi, penugasan ruang kelas, terus komitmen terhadap pembelajaran, dan Bapak Ibu saya kembangkan untuk memantik unsur-unsur dimensi dalam rangka membuat keyakinan kelas. Dari unsur-unsur itu nanti akhirnya kita bisa membuat keyakinan kelas. Next Mas. Nah ini bisa dibuat video keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Mungkin disiarkan boleh sebentar Mas. Nah sudah cek sound tadi. Assalamualaikum Di proses. Nah proses Mas. Nah proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. keyakinan diri kita menjadi sebuah keyakinan untuk semuanya. Proses Mas. Dan harusnya masuk tujuan perkataan apa saja, ya kan? Nanti dia berarti disusun masuk kelas setiap pergantian kelas. Nah ini sedang merangkum ya, mulai dari proses awal merangkum, dibiasakan anak mengeksplorasikan apa yang ada di benaknya. Nah itu bisa menggunakan kelas berwarna-warni ya untuk menjelaskan nanti dirangkumkan nanti dalam rangka untuk bisa membuat poin keyakinan kelas yang bisa bersama. Oke next Mas. Tapi itu ada yang mana? Saling menghargai Nah sesama. ini penyimpulan. Disiplin dalam masuk kelas. Yang ketujuh, menjalankan ibadah dan toleransi beragama. Yang kedelapan, menjaga privasi. Kesembilan, tidak boleh kekerasan dan bullying. Kesepuluh, menjaga keamanan. Yang kesebelas, saling bekerja sama dalam belajar. Oke ini proses ya. Dokumentasikan, dicetak nanti tantangan wali kelas, kalau guru berarti guru mapel dengan ketua kelas. Ini, nah itu nanti untuk mengingatkan semua anggota itu bisa ditempel dalam majalah dinding atau mungkin juga bisa dibuat setiap anak memiliki kesepakatan itu. Oke, next Mas. Ini proses pembuatan kesepakatan kelas. Nah ini segitiga restitusi. Nah restitusi, nah, proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua atau orang dewasa dengan murid dengan cara apa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah dalam ranah dimensi segitiga restitusi ini kita polakan atau terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas. Kita menstabilkan dulu identitas, terus validasi tindakan yang salah yang kedua, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada kaitannya dengan tadi. Nah, bagaimana proses segitiga restitusi? Penerapannya bagaimana? Bapak Ibu, dalam kasus ini saya juga bisa memahami karakter siswa. Siswa ini kan masih ya bisa anak labil, yang nurut bisa nurut banget, yang bandel bisa jadi bandel banget. Kasus yang segitiga restitusi ini saya bisa menampilkan gara-gara siswa izin tulisannya orang apik, terus diecek. Nah akhirnya apa? Sampailah ke dia tahu, akhirnya lebih memilih apa namanya, mending orang isa izin suka alfa. Nah ini kasus konteks ada juga saya menangani itu. Nah tapi dalam konteks yang saya tangani ini kasus yang berbeda. Dulu kalau nggak salah muridnya Bu Susi atau siapa itu ya, yang terlampau apa namanya? Sapil.
Iya Sabil. Sabil. Iya. Gara-gara nulis izin sakit terus dia cek karo kanca-kancane malah milih esuk-esuke ora usah izin-izinan ora usah sakit-sakitan. Anggar pengen ora makan sekalian. Akhirnya alfa. Nah, kenapa alfa? Daripada izin sakit dia cek tulisannya jelek, dibullying. Nah, Bapak Ibu kita sudah saatnya meninggalkan itu. Tapi dalam kasuistik segitiga restitusi ini bisa ditampilkan Mas. Next Mas. Nah, ini kalau nggak salah si Yafa ya. Si Yafa ini kasusnya tidak mengumpulkan tugas karena tidak hadir pada waktu pemberian tugas. Nah, tapi ketika hari berikutnya dia tidak mencari informasi, terus akhirnya begitu berangkat gak nyami gurune. Bisa orang tugas. Oh, saya sakit. Apa iya? Terus harus halal. Ketika sakit, ya sudah orang punya tugas. Nah, itu sebuah kesalahan murid yang harus kita luruskan, yang kita arahkan. Boleh disetel Mas? Mungkin separsial aja nggak apa-apa. Langsung ke kasus aja Mas. Langsung di akhir aja Mas, di akhirnya. Kalau ada kesimpulannya. Miss, kesempatan dan semangat ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Kesimpulannya semangat ya. Iya. Kepada satu lagi. Masa repot. Bisa Pak. Bisa pilih lah Pak. Saya Itu Sabil. Kalau yang itu bukan Sabil, siapa ya? Oh iya Rangga. Yang kasusnya saya juga Rangga. Ini kalau Sabil kita kasusnya dengarkan bersama-sama. Tugas selesai, terus Ini kasusnya dia tertuduh. Ya, orang banyak yang ramai, siswa banyak, tapi dia dimarahi dan yang ditegur. Nah, ini sebagai introspeksi diri itu sebagai guru, terkadang kita juga jangan asal menuduh satu siswa ketika dalam posisi keramaian. Dalam apa namanya? ajaran apa ya? Apa ya? Ini jelas ini bukan pelajaran Pak Teguh. Kita masuk inisiasinya. Kayaknya tampilkan ya? Oh enggak. Langsung refleksi ya udah. Ini kan sebenarnya ada apa namanya itu? Ada satu lagi dari Sabil dan Yafa, itu adalah tanggapan terkait dengan penanganan kegiatan restitusi itu. Oke, ini refleksi Bapak Ibu. Kalau saya lanjut refleksi berarti nggak tampung. Ngerefleksi. Bapak Ibu biasakan ketika kita melakukan suatu momen kegiatan atau sedang pembelajaran, kita biasakan mengambil refleksi Bapak Ibu. Kalau cukup semua anak ditanya refleksi, kalau nggak cukup salah satu, tapi bisa bergilir. Anak bisa merefleksikan pembelajaran pada hari tersebut. Dibiasakan, sama termasuk kita. Nah, nanti ini kita juga mau sampel satu orang yang merefleksi kegiatan ini juga boleh. Nah, jadi biasakan kita itu merefleksikan terkait apa yang telah dilakukan. Bisa jadi tidak semuanya benar yang kita lakukan itu ya. Dengan refleksi inilah yang kita bisa memantik hati kita, melemahkan hati kita, dan untuk lebih maju ke depan. Nah, perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini adalah apa? Sangat senang dan saya semakin bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Tanjung. Ini kan normatif banget ya. Oh, sudah jadi kan apa namanya? Saya bahagia, saya menjadi bangga gitu kan. Apalagi saya juga bangga terinspirasi. Ada ini kan guru penggerak buari. Nah, itu bisa jadi inspirasi. Nah, bagaimana kita bisa merefleksikan dan menginspirasi seseorang? Carilah inspirasi yang kira-kira kita menurut gerakan kita, di otak kita bisa teratur. Bagaimanapun Bu Hari ini kan kalau nggak salah guru penggerak kan berapa Bu Hari ya? 8. Itu kalau bisa kita harus menginspirasi dari beliau. Nah, mudah-mudahan keberadaan saya berdiri di sini ini juga dapat menginspirasi teman-teman yang lain yang sudah terinspirasi secara nyata tak positif utara. Ini tinggal menunggu pendidikan angkatan 11 ya Bumut ya.
Ya, no? Kenapa inspirasi dari saya? Kalau saya terinspirasi dari peraturan, ya terus Bu Hari bagian dari inspirasi. Makanya Bu Hari tolong bimbing saya. Gitu ya, refleksi. Terus next mas. Malah sekali Pak. Nah, bagaimana tidak, bagaimanapun ya dia go-nya lebih awal daripada kita. Berarti ilmunya mendapat lebih awal daripada kita. Nah, maka buat Bayu, panggil baca ya. Itu mumpung ada inspirasi yang dekat, cepat, nggak usah berneko-neko ya. Pilihlah inspirasi yang kira-kira positif dan baik untuk diikuti. Oke, kesimpulan Bapak Ibu. Disiplin positif yang setelah kita pelajari dari tingkat kebutuhan manusia sampai pada restitusi, ini adalah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam mendidik dan mengasuh murid dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan positif dan pengembangan hubungan yang sehat. Disiplin positif tidak hanya memantau menciptakan lingkungan belajar dan aman dan mendukung, tapi juga menyiapkan siswa untuk menjadi individu yang seimbang, bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik. Implementasinya disiplin positif ini membutuhkan komitmen dan kerjasama kita bersama, orang tua, siswa dalam mencapai hasil yang optimal. Jadi stakeholdernya, civitas akademikanya ini harus terangkum dalam satu kesatuan. Semangat dan maju bersama dalam menerapkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Tanjung. Mudah-mudahan Bapak Ibu terkait dengan materi ini, Bapak Ibu bisa membantu dalam rangka melakukan pelatihan mandiri di PMM. Itu ada, kalau tidak salah ada yang namanya topik disiplin positif. Di sana bisa kita gunakan informasi-informasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Next. Nah, ini betul refleksi, kesimpulan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Kita bisa menggali ilmu kita, mengupdate ilmu kita, dan mengimplementasikan apa yang kita butuhkan dan ilmu yang sudah kita miliki. Oke, terima kasih. Mungkin satu ya teman yang untuk merefleksikan dalam pertemuan ini. Silakan, nggak usah penunjuk. Kayaknya ini harus berangkat dari dirinya sendiri. Monggo salah satu saja tampil ke depan untuk bisa memberikan refleksi atas kegiatan ini. Tes. Nah, ayo. Kayak berdiri kayaknya. Biar terlihat. Iya berdiri ya. Mau di video soalnya Bu. Ya berdiri ya. Namanya Bu. Ya, terima kasih Pak Win atas waktunya. Refleksi ya. Ya refleksi. Iya, dari apa yang sudah disampaikan Pak Win dalam inspirasi kita terutama dalam disiplin positif, banyak sekali hal baru yang kita dapatkan dan kita terinspirasi, terutama tadi pada posisi kontrol. Posisi kontrol kita berusaha bagaimana menjadi ideal. Tadi yang disampaikan Pak Win, idealnya yaitu sebagai manajer, dan kita akhirnya juga merefleksikan diri kita juga. Posisi kontrol kita sekarang gimana? Apakah kita menjadi pendukung atau kita menjadi teman? Dan akhirnya kita berusaha untuk menjadi sebagai manajer. Itu. Terima kasih Pak Win, sangat luar biasa, bahasa yang digunakan cukup tinggi, jadi kadang saya makan itu saja. Terima kasih Pak Win atas waktunya. Terima kasih Bu Ari. Cukup ya? Ya, Bu. Atau aja lah, nggak usah semuanya. Oke, terima kasih masukannya Bu Ari. Terima kasih juga refleksinya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah di penghujung. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini kita bermanfaat dan kita semuanya dapat